Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Para jamaah rahimakumullah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kajian kita pada pagi ini, kalau boleh diberi tema atau judul, memupuk sifat as-saja'ah. Ini makanan apa ini kira-kira? Materi ini agak panjang sehingga tidak bisa selesai dari satu pertemuan. Ada sekitar 26 slide. Banyak sekali ini. Kalau diselesaikan hari ini ya sampai jam 7. Mulai sampean. Maka saya ambil separuhnya pertemuan yang akan datang, kalau masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita lanjutkan. Ada tokoh Muhammadiyah yang mungkin kita kenal ya. Namanya Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Yunahar Ilyas. Kenal Pak? Iya, pernah ke sini ya? Itu benteng Muhammadiyah di pusat. Suatu kali dia berseluruh, selama saya hidup, insya Allah Muhammadiyah tidak akan pernah kemasukan sekte Syiah. Karena Syiah melirik bahwa Muhammadiyah tempat yang sejuk untuk bergabung. Beliau bentengnya. Makanya pernah Unmu Malang mengundang tokoh muda Syiah untuk jadi pembicara dari salah satu seminar, sempat ditolak oleh angkatan muda Muhammadiyah di Malang sehingga enggak jadi. Beliau banyak tulisannya, Ustadz Yunahar Ilyas itu, yang saya baca bagus sekali, ada 2. Yang pertama kuliah tauhid, yang kedua kuliah akhlak. Dia juga menulis buku bagus sekali tentang retorika dakwah. Nah, di buku kuliah akhlak itu bicara tentang satu, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak pribadi, akhlak pada keluarga, akhlak pada masyarakat, dan akhlak bernegara. Buku ini sistematis sekali. Saya pakai untuk pengajian rutin di Masjid Al-Mu'ti, di Wisma Mukti, tentang adab dan moralitas itu. Karena yang datang hampir rata-rata pensiun, yang sudah mendekati game over, jadi agak cocok materi itu. Nah, kalau di bab akhlak pribadi bagian ke-6, beliau menulis ini, bagaimana memupuk sifat as-saja'ah. Jadi saja'ah itu bagian dari adab atau akhlak, moralitas atau pakaian yang harus dimiliki seorang mukmin.
Itu as-saja'ah. Apa as-saja'ah itu? Nah, kita mulai dari pengertian dulu biar enak masuknya. Pengertian as-saja'ah secara etimologi, apa etimologi itu, Pak? Secara bahasa lughatan, kalau dalam bahasa Arab saja'ah itu berarti benar atau gagah berani, atau singkat kata saja itu pemberani, kira-kira begitu. Nanti materi terakhir ada kebalikannya, namanya pengecut atau penakut. Itu dalam bahasa agama disebut jubun. Nanti juga kita bahas apa bedanya as-saja'ah dan jubun, apa bedanya pemberani dan pengecut. Ini penting karena hari ini banyak orang yang tidak punya keberanian tapi pengecut. Banyak pengecut itu. Dan itu adab yang sangat buruk, pengecut itu. Yang kedua, makna terminologi, makna istilah atau istilahan. Saja'ah bermakna keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Ada ono jantannya kok gak enak gitu bahasanya. Tapi saya mengutip Ustadz Yunahar Ilyas kalimatnya ini. Sehingga disimpulkan saja'ah itu apa? Keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan atau terukur. Kalau sekedar berani tidak terukur, itu namanya nekat. Makanya istilah bonek itu sebetulnya tidak terlalu baik sebetulnya. Bonek itu nanti mindset anak itu berani tanpa menghitung resiko. Sehingga saya pernah mengalami ujian ini. Anak saya di pondok itu keluar 5 orang tengah malam melompat pagar, nonton bola di Gelora Bung Karno, jebol pintu gerbang dengan bonek, ketangkep 5 anak ini. Saya dipanggil, saya ngejer Pak, dipanggil. Gimana ceritanya anak saya bisa menjebol pintu gerbang Gelora Bung Karno? Saya tanya, gimana kamu kok bisa melakukan hal buruk itu, Mas? Aku enggak sengaja diajak temanku, katanya ke Surabaya. Rasakno, maka dia dihukum keluar dari pondok atau tidak naik. Karena dia sudah balik, terserah kamu. Kamu jadi bonek, silakan. Kamu gak mondok, gak sekolah, mbambung, atau kamu menerima sanksi, silakan pilih. Marah saya. Akhirnya dia bertahan tidak naik. Dengan rasa malu yang luar biasa. Dan itu sanksi moralnya juga berat. Dia harus pindah ke kamar adik kelasnya, nggak boleh ketemu kakak temannya setahun. Alhamdulillah lulus. Berat pororawa ujian anak itu ternyata. Anak laki-laki satu-satunya. Sekarang kuliah di IAIN. Ya mohon doanya. AL ternyata mendidik anak itu. Betul. Saya nangis Pak, sejadi-jadinya di pondok di hadapan kiai. Lah kiainya itu ngumpul dengan saya, dia pimpinan MIUMI, Majelis Ulama dan Intelektual Muda Indonesia. Itu think tanknya MUI waktu itu. Saya salah satu pengurus. Kenal baik dengan kiainya. Terus anakku ngono. Ya apa ceritanya kok sampean ono? Ya alhamdulillah saya iki gelem kuliah
agak kuduk lah. Tapi bapaknya biyen tuh gak nakal ngono, kok iso niru sapa ya kira-kira. Nah, ini. Ya, niru moyangnya. Baik, saya lanjutkan para jamaah sekalian. Nah, as-saja'ah itu kalau disimpulkan oleh Nabi sendiri dalam sebuah hadis pendek ini para jamaah sekalian. Qulil haqqa walau kana murrah. Katakan yang benar meskipun itu pahit atau berat untuk dikatakan. Jadi kalau ada orang mengatakan hak itu hak, batil itu batil kepada siapapun tanpa tedeng aling-aling, tedeng aling-aling, itu berarti dia punya kemampuan as-saja'ah. Dan ini nggak mudah. Apalagi kalau orang itu sering bantu kita ngomong bener apa adanya, itu berat, Pak. Saya barusan mengalami itu. Saya itu diberangkatkan umrah oleh jamaah saya di Wiyung situ sama istri. Ya 20 hari yang lalu. Kok mahal ya? 9 hari dicas 32. Lah saya ini punya teman-teman travel banyak kan. Kadang kalau saya ngantarkan orang ke situ, saya dikasih 1 juta per orang. Kok mahal? Apa karena saya kumpul satu kamar dengan istri saya? Tapi sih kemahalan menurut saya, hitung-hitungan travel lain ya. Saya tuh mau ngomong, Mas, kayaknya saya punya travel lebih murah lah. Dalam kalau hanya 9 hari nggak segitu. Gimana kalau saya ambil uangnya saja, tak biar lebih murah sampai nggak terlalu berat. Katanya ngomong ngono gak wani aku. Kenapa? Enggak dikira macam-macam terus diberangkat kok rewel macam-macam. Lah itu berarti kemampuan saya untuk melakukan as-saja'ah dalam tanda petik itu berkurang. Kenapa? Karena diberi. Makanya jangan sering diberi orang. Mobil itu juga dikasih orang separuh saya. Aku gak seneng belas Grandivina itu. Pertama pendek, nek ono banjir kelem. Nek ono undak-undakan gaduk. Tapi yang ngasih mobil apa itu Grandivina Ustaz? Uang saya 55 juta dapat kuda Grandia Solar. Keren loh waktu itu. Sini uangnya Ustaz, tak ditambahi. Tahu-tahu diantar mobil itu. Aku katanya ngomong Pak, saya nggak suka, bukan enak kok dijaluk Ustaz. Nah itu berarti orang yang sering dikasih itu juga kemampuan as-saja'ahnya itu berkurang. Makanya saya nggak pernah minta jamaah Gunung Sari, khawatir as-saja'ah saya ini berkurang. Nah ini baik. Saya lanjutkan. Enggak, kalau dikasih juga enggak apa-apa sebetulnya. Itu tadi guyon saja gitu ya. Baik, hobi saya itu enggak tahu apa ya. Makom saya itu kok sering dikasih orang. Bayangkan Pak, saya dibangunkan rumah tahfidz 1,2 miliar. Sekarang belum kembali ke saya karena direbut Banser. Makanya kualat ya, kayak masalah di situ itu sampai sekarang. Itu direbut mentah-mentahan. Besok diresmikan, malamnya di demo 500 orang. Saya dipanggil Koramil, Camat, Kapolsek. Saya nggak paham. Saya nggak paham apa Pak maksudnya ini. Ini ada dugaan yang bangun ini fundamentalis katanya, radikal. Radikal apa? Akhirnya camat itu minta maaf ke saya. Tapi nggak bisa, kalau sudah masa itu sulit. Nah itu. Terus diganti oleh Allah, dibangunkan musola, dibangunkan 1 orang juga, malah lebih nyaman di samping rumah saya. Selalu dikasih.
Saya umroh itu 3 kali dikasih, haji juga dikasih sama istri saya. Kumpul dikasih orang saya ini nggak tahu ya. Makomnya melas sih mungkin potongannya begitu. Baik. Saya lanjutkan para jamaah sekalian, bentuk-bentuk as-saja'ah. Ustadz Yunaharil ya sekali lagi membagi bentuk as-saja'ah itu menjadi 3. Ya mungkin ini yang kita selesaikan. Yang pertama, keberanian menghadapi musuh dalam peperangan, atau dalam bahasa teknisnya itu jihad fi sabilillah. Kalau kita bicara jihad, para jamaah sekalian, jihad itu tidak mesti perang. Saya meneliti ayat-ayat jihad ketika nyusun skripsi S1 saya, karena saya kuliah di IAIN jurusan studi tafsir Al-Quran. Ayat jihad itu disebut sampai 29 kali. Bukan main, berarti kan penting kalau diulang-ulang. Yang pertama berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku akan kami tunjuki jalan-jalan kami. Enggak ada makna perang. Karena ini turun sebelum hijrah Makkiyah, disuruh bertahan menghadapi ujian dan cobaan. Tetapi ketika ayat jihad itu turun di Madinah, bunyinya lain. Infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu berjuang, ringan atau berat berangkat di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu jahidil kufar. Itu Madinah. Hai orang-orang yang beriman, jihadilah orang kafir, perangilah orang kafir. Nah, salah satu sifat orang beriman as-saja'ah itu pertama adalah berani menghadapi musuh dalam peperangan. Seorang muslim harus berani terjun ke medan perang, menegakkan dan membela kebenaran. Harus berani. Ketika sudah head to head, orang kafir melakukan agresi, kita tidak boleh mundur. Dia harus terus maju sampai menang atau mati syahid. Ini as-saja'ah. Makanya ada asar yang sangat terkenal, iskariman au mut syahidan. Apa itu artinya? Iskariman, hidup mulia. Ketika menang, hidup mulia. Tapi ketika kalah, mati au mut syahidan. Hidup kita itu mestinya hanya 2 ini. Kalau mati ya syahid, kalau hidup mulia karena kemenangan, karena kesuksesan dalam perjuangan kita menegakkan agama ini. Kita ini hidup mulia Pak hari ini, selama kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selama kita duduk di masjid ini, iskariman kita. Tapi nanti ketika kita mati membela kebenaran atau mati dalam kondisi husnul khotimah, itu aumut syahidan. Itu saja hidup itu bagi orang beriman, gak ada yang lain. Kemudian tidak boleh mundur atau lari meninggalkan medan tempur, kecuali kalau mundur bergabung dengan pasukan lain atau mundur dalam rangka siasat. Dalam teori politik Islam Pak, orang yang lari dari perang itu hukumannya 2 secara syariah ya. Kalau dia mundur bukan karena bersiasat atau mundur bukan bergabung dengan pasukan yang lain, maka orang yang mundur karena sifat jubun tadi, pengecut, lari dari perang, lari dari perjuangan,
maka hukuman di dunia dibuang ke negara asing, tidak boleh kembali sampai dia benar-benar taubatan nasuha. Dan yang kedua, kalau mati orang yang mundur tadi, pengecut tadi, masuk neraka jahanam. Salah satu pengecut itu bentuknya bunuh diri. Dia tidak sanggup menghadapi kehidupan, putus asa, bunuh diri, masuk neraka. Saya tunjukkan dalilnya tentang sanksi orang yang mundur dari perang. Surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, apabila kamu bertemu dengan orang kafir yang menyerangmu, diserang dulu, ada agresi militer kafir misalnya, fala tuwallu humul akbar, maka janganlah kamu membelakangi mereka, mundur, nggak boleh mundur. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, barang siapa yang membelakangi mereka, mundur di waktu itu, mundur, pengecut mundurnya, illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fiatin, kecuali berbelok mundur karena siasat atau mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Kalau tidak mundurnya karena itu, mundurnya karena takut, pengecut, faqad ba'a bi ghadabim minallah, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, dimurkai Allah. Dimurkai itu dimarahi. Wa ma'wahum jahannam, nah ini, dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan amat buruklah tempat kembalinya. Bagaimana para jamaah sekalian kalau tidak mundur dari perang, diturunkan sedikit, mundur dari perjuangan kita hari ini, bagaimana? Ya walaupun sanksinya tidak neraka jahanam, tapi itu bagian dari aib adab moralitas yang buruk. Misalnya ketika jadi PCM, top ke masjid, rapat-rapat hadir pertama, begitu gak kepilih, pelas, gak pernah muncul. Lo ada lo itu. Kenapa Anda berjuang di situ? Kebetulan saya guru di situ. Kenapa Anda di situ? Saya dokter di situ, di rumah sakit itu. Kalau nggak punya jabatan strategis apa-apa di persyarikatan misalnya, apakah tetap? Itu ujian tersendiri. Makanya kadang-kadang berjuang itu nggak mudah. Konsisten dalam perjuangan itu nggak mudah, Pak. Saya punya kawan, naudzubillah min zalik ya. Nanti diseleksi Pak, barangkali dia nonton YouTube saya. Saya itu punya kawan Pak, lulusan Madinah. Naudzubillah betul. Kitab kuningnya itu di ruang tamu kuning tok kitabnya. Gundul kabeh. Kanok jenggote balas kita. Tak suruh ceramah nggak mau. Saya ngomong yang punya otoritas menyampaikan agama itu antum saya, bukan saya. Antum ini alumni Madinah, malah dia sibuk bisnis. Diuji oleh Allah Pak, sampai perkawinan 1 gagal, 2 gagal, 3 gagal. Saya kok melihat itu karena dia meninggalkan dakwah ini. Dakwah ini hasilnya tidak begitu besar bagi dia. Tapi kalau bisnis besar. Mertuanya itu pengusaha alkes kelas 1 Jawa Timur. Cina Muslim. Temen ngobrol ngopi biasa. Tapi kongkon ceramah gak kena. Lah ada lagi yang
ceramah itu nggak sabar pindah jadi makelaran tanah juga ada. Mungkin hasilnya lebih besar ya. Aku kadang-kadang terpengaruh gitu kan. Itu. Nah, ini ya. Nauzubillah min dzalik. Baik. Jadi kalau lari dari perang jelas. Kalau lari dari perjuangan, dulu konsisten, dulu pejuang, dulu ya ngurusi masjid, yang ngurusi umat, ngurusi sembarang kalir dalam perjuangan, kemudian pensiun, itu pasti hidupnya banyak persoalan. Pasti itu. Maka saya sering mengingatkan pada teman-teman itu, saya itu pernah, Ustadz bisa nggak ganti saya khutbah di Perak, di Peti Kemas sana itu. Waduh jauh Ustadz. Loh, wong Anda itu masih muda, Perak saja kok jauh. Kalau ada pinjaman mobil, lo gak lulus ini. Cek junior saya 3 digit lah. Mestinya kan dia semangat berkeringat, wong saya itu pakai sepeda motor bertahun-tahun. Saya itu pengantin baru Pak, itu ceramah di daerah Juwet, Muringin Nanom sana. Itu kalau hujan sepeda itu naik orang, bukan orang naik sepeda. Bayangkan Pak. Jadi Muringin Nanom perempatan Legundi itu ke barat, notok, nanti kanan naik gunung. Ada desa Juwet karena banyak juwetnya. Belum makadam, belum masih jembrot jalan itu. Saya nggak bisa pulang Pak. Ini nek Ustadz pulang, sepedanya di Tenggulu. Dulu Pak di mana ini? Kedurus ke sana itu, Pondok Maritim itu kan daerah Surabaya yang tertinggal di situ. Dulu juga belum aspalan itu, Masya Allah. Lah iki di kongenang Perak kadoan Ustaz. Lan jaluk dimanjakan tak sampai. Nah ini saya cerita ini supaya kita tatak dalam berjuang. Saya itu kadang-kadang nggak suka Pak naik mobil itu. Saya seneng sepedaan. Lalu ini, lu masa Ustaz pakai sepeda ke Japanan? Iya Pak, saya pingin sepedaan. Koyok heran, ono Ustaz sepedaan, wis gak pantes sekarang. Itu persepsi yang dulu ada Pak, orang Muhammadiyah itu namanya Ustadz Muzayyin. Ada yang kenal Pak? Surabaya. Ustadz Muzayyin. Guru saya itu dalam bahasa Arab. Kemana-mana pakai Vespa Kungu. Ngerti Kungu? Vespa Kungu itu Vespa sing lemu belakang kewede itu. Lampunya bunder. Bane kayak mburi sisang, sangar. Kemana-mana. Akhirnya dia ngisi orang-orang di petrokimia Gresik. Kemudian dibelikan mobil oleh orang-orang petrokimia. Sekarang orang petrokimia itu cocok dengan saya. Kemana-mana saya diajak oleh orang-orang petrokimia itu. Dan begitu ngomong-ngomong soal Pak Muzayyin, loh itu guru saya. Aku ngomong cek tambah mantep, aku muridnya. Gitu ya. Akal-akalan saya itu gitu ya. Baik, saya beri contoh para jamaah sekalian, orang yang punya kemampuan as-saja'ah. Ini siro sahabat. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Haram namanya. Kemudian punya anak seorang pejuang juga perawi hadis. Namanya Jabir bin Abdullah. Ini sampai jam berapa Pak saya ceramah ini? Kok sampai ndelok-ndelok jam perasaan ini? Sampai jam 5 berapa? 5:15 ya. Suruh jam berapa Pak? 5:10 ya. Sepakat ya? Baik. Si gantuk monggo. Abdullah bin Amr bin Haram ini usianya sudah tua Pak. Sudah renta, sudah tua, kakinya invalid. Ketika pengumuman perang Uhud, dia ini mau ikut.
oleh anaknya Jabir bin Abdullah, wahai ayahku, engkau sudah tidak punya kewajiban untuk berjihad. Kondisi fisikmu tidak mungkin. Usiamu sudah sangat renta dan kaki sampean ini cedera. Biar aku sebagai anakmu yang mewakili jihad ini. Apa jawab bapaknya Abdullah bin Haram ini? Tidak, wahai anakku. Aku harus ikut. Kenapa bapak harus ikut? Aku ingin menginjakkan kakiku di dalam surga. Mbok. Ono wong tuwek ngene kok Gunung Sari Indah gitu. Akhirnya kalau kamu tidak menghendaki wahai anakku, aku akan langsung minta izin Rasulullah. Datang Pak, diantar oleh Jabir bin Abdullah ini. Ya Rasulullah, ini ayahku. Nek bahasa kene, ini ayahku cengkal ya Rasulullah. Enggak bisa diluk ini ya Rasulullah. Bisa-bisanya dia mau ikut perang Uhud besok. Rasulullah mau menolak karena tidak memenuhi syarat. Rasulullah bertanya, apa yang menghendaki kamu kok tiba-tiba ikut perang Uhud padahal kondisi fisikmu tidak memungkinkan, wahai Abdullah bin Haram. Jawaban ini yang membuat Rasulullah angkat tangan. Ya Rasulullah, izinkan aku bersamamu ikut perang Uhud. Aku ingin menginjakkan kakiku di dalam surga ya Rasulullah. Kira-kira anak wong ini masih aku ya tak izinkan kira-kira. Dia tidak memandang usianya, tetapi di dalam dadanya ada sifat as-saja'ah. Ikut Pak perang. Dan dia di saf terdepan. Maka dia orang pertama yang mati syahid dalam perang Uhud itu. Perang Uhud itu membawa korban yang mati syahid total 80 orang. Dimakamkan dalam lubang yang sama. Setelah dikenali jenazahnya, Rasulullah mengatakan kepada Jabir bin Abdullah anaknya, wahai Jabir, ketahuilah seluruh pahlawan yang syahid dalam perang ini diajak bicara oleh Allah. Kecuali ayahmu diajak bicara berhadapan-hadapan dengan Allah. Dan Allah mengatakan kepada ayahmu, wahai Abdullah bin Haram, apa yang kau inginkan sekarang? Ayahmu jawab, ya Allah, aku ingin mati syahid, kemudian kembali lagi mati syahid, kemudian kembali lagi mati syahid. Dia minta dihidupkan untuk mati syahid. Dia menikmati indahnya mati syahid. Kata Nabi, kata Allah, itu tidak mungkin, wahai Abdullah. Maka dia orang pertama yang paling punya kedudukan, paling istimewa pada perang Uhud sebagai orang syahid pertama, dan betul dia menginjakkan kakinya di dalam surga dengan modal as-saja'ah. Ini patut diteladani. Makanya yang tua-tua ini jangan gentar Pak. Surga di tangan kananku, bidadari di dalam sarungku. Insya Allah. Kalau kita punya keberanian untuk berjuang. Jadi kadang-kadang usia itu Pak dikalahkan oleh motivasi, oleh semangat dalam perjuangan ini. Saya ini lupa Pak, betul. Lupa kalau usia saya sudah hampir 60. Saya kok sih mikir 30 saja usia saya. Sik semangat berkeluarga, semangat camping ya sik semangat saya. Kadang istri saya ndelok umur bi gitu ya. Saya terasa kaki saya agak berat itu baru 2-3 bulan yang lalu. Sebelumnya wis jalan sik kuat ae. Cuma aku gak tahu melok Mojokerto Surabaya. Panitia itu. Baik. Waktunya mengejar kita. Yang kedua, para jamaah sekalian. Yang kedua, keberanian untuk menyampaikan kebenaran kalimatul haq sekalipun di hadapan penguasa yang zalim. Kenapa saya
pakai background Buya Hamka, saya mau berkisah tentang beliau ini. Seorang ulama yang datar, ucapannya santun, bahkan kalau jadi imam bacaannya tidak begitu bagus, biasa. Tapi makmumnya banyak yang menangis ketika jadi imam sholat subuh di Masjid Al-Azhar Kebayoran. Kenapa? Kekuatan penghayatannya kepada Al-Quran top. Beliau ini hidup di dua rezim, Pak. Rezim Orde Lama, rezim Orde Baru. Ketika dia di Orde Lama, ini dia menolak gagasan Bung Karno yang membuat Nasakom. Apa itu Nasakom? Nasionalis agama komunis. Itu kalau kita baca buku yang ditulis oleh Taufik Ismail, ini pelaku sejarah, bapaknya seorang pejuang, Abdul Ghaffar Ismail namanya. Dia ini menulis buku judulnya Kegagalan Pemberontakan PKI tahun 65 sampai 2015. Jadi dia mengikuti perkembangan PKI itu mengkonsolidasikan OTB, organisasi tanpa bentuk yang bernama PKI ini sebetulnya terus menerus masih eksis. Begitu Bung Karno ini mendekati sakaratul maut, Pak, dia berwasiat, kalau saya mati besok tolong sampaikan pada Buya Hamka agar Buya Hamka yang menjadi imam sholat jenazahku. Nek aku bahkan wis tak. Tapi Buya Hamka seorang ulama tidak pendendam. Begitu Bung Karno mati, Buya Hamka datang jadi imam sholat jenazah, tidak dendam, walaupun disakiti sedemikian rupa. Ini orang mukmin. Wal afina aninnas, memberi maaf kepada manusia. Oke. Ketika dia di Orde Lama itu kan sastrawan. Di situ ada Lekra, lembaga budayanya milik PKI dipimpin oleh Pramudia Anantatur, ini digencet habis-habisan. Enggak boleh berkutik Buya Hamka, termasuk Taufik Ismail. Jahat sekali Pramudia itu. Apa yang terjadi, Pak? Makanya kita ini enggak boleh menjudge orang, enggak boleh underestimate ya. Begitu sudah tua Pramudia Anantatur ini, ada anak perempuan terakhirnya belum menikah, maka mau dinikahi seorang laki-laki. Pramudia memberi syarat, saya lihat kamu tidak begitu paham Islam, aku melepaskan anakku kalau kamu belajar agama dulu, Buya Hamka. Kalau Buya Hamka mengatakan kamu sudah lulus, kembali aku serahkan anakku kepadamu. Ngono, Pak. Di detik-detik akhir hayatnya. Maka laki-laki ini karena bucin terhadap anaknya Pramudia. Bucin itu apa, Pak? Hah? Woi, ngerti kok arek enom budak cinta. Ya. Belajar agama, kemudian Buya Hamka sudah merekomendasikan bahwa anak ini sudah paham Islam secara dasar, diterima. Apakah ini tanda-tanda husnul khotimah sebagai seorang PKI yang ngencet para ulama, para sastrawan muslim? Ini Buya Hamka juga tidak dendam kepada Pramudia Anantatur itu. Buku-bukunya banyak itu ditulis oleh Pramudia. Secara jujur bukunya bermutu. Kemudian hidup di Orde Baru, Pak. Ini juga ada masalah. Ketika dia menjadi ketua umum MUI, para jamaah berfatwa bahwa mengucapkan selamat dari Natal itu hukumnya haram. Ternyata fatwa ini dianulir oleh Pak Harto sebagai presiden. Nggak bisa terima. Ini menyangkut akidah, menyangkut surga neraka. Kalau setuju dengan ucapan itu bermakna setuju dengan agama lain, maka lebih baik saya keluar dari ketua MUI. Keluar. Apa itu jabatan? Sehingga bersih sekali orang yang santun, lunak, datar ucapannya, tapi menyimpan sifat
keberanian yang luar biasa. Sungkan. Rata-rata pimpinan Muhammadiyah itu disungkani, Pak. Saya membaca biografinya Pak A.R. Fakhrudin. Itu nek ngomong ambek Pak Harto bahasa Jawa. Nyurati, Pak Harto ngapunten, niki Muhammadiyah badhe bangun universitas teng Jogja. Menawi jenengan derek. Wassalam A.R. Fakhrudin. Dikasih, Pak. Sungkan Pak Harto. Suatu kali dia tes ngurus SIM. Kan ono bunderan angka 8, Pak ya. Disuruh, ini sampai populer, disuruh naik. Enggak, Pak polisi, kalau ada jalan begini ya saya tuntun sepeda saya. Enggak saya naiki. Tambah lulus Pak ngurus SIM. Itu anekdot Kiai Haji A.R. Fakhrudin. Pernah menjadikan Muhammadiyah total di Tebu Ireng. Diundang semasa Gus Dur masih di situ, diundang ceramah dan jadi imam sholat tarawih. Guwenang. Dapat 4 rakaat, niki napa tetep diterusaken 13 napa 8. Wong sak masjid NU kabeh 8 jarene. Enggak kuat dengan akhirnya Gus Dur dalam bukunya ada anekdot Gus Dur, ternyata Tebu Ireng malam ini dimuhammadiyahkan oleh Kiai Haji A.R. Fakhrudin judulnya begitu. Terakhir para jamaah sekalian, ini dibaca sendiri hadisnya. Terakhir, keberanian untuk mengendalikan diri ketika marah. Jadi sirah Nabi itu, kalau Nabi yang dihina, Nabi tidak marah. Nabi ke masjid diludahi, besok Nabi nggak marah. Nabi sholat dibiui kotoran saeber, Nabi tidak marah. Tetapi kalau yang diganggu kehormatan umat Islam dan kehormatan Islam, Nabi marah. Lah, keberanian untuk mengendalikan amarah itu marah yang pertama maksudnya. Tapi kalau Islam yang dibuli, ya harus marah. Ada kisah, Pak. Di pasar Madinah ketika Nabi baru hijrah itu masih milik Yahudi mayoritas. Ada pedagang Yahudi yang iseng, ada orang muslimah berbelanja, jubahnya itu dicentelno paku. Otomatis ketika dia berjalan tersingkap, kelihatanlah auratnya. Maka ditertawakan, terbahak-bahak oleh pedagang-pedagang Yahudi yang mayoritas di pasar itu. Tiba-tiba ada pedagang muslim menghunus pedang, kemudian memenggal kepala orang yang iseng tadi. Bagaimana sikap Nabi? Nabi mendukung pedagang yang menebas kepala itu, dan Nabi memberikan sanksi lebih berat. Bani Nazir, Bani Quraisy diusir dari Madinah. Kenapa? Kehormatan satu muslimah yang diganggu itu hakikatnya mengganggu kehormatan seluruh muslimah di muka bumi. Ini Islam. Membunuh satu orang, kan begitu Qur'annya, sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Maka sebetulnya as-saja'ah itu adalah keberanian dalam mempertahankan marwah Islam. Kalau diganggu jangan macam-macam. Saya akan datang. Ngono mestine. Man kazama ghaizan wa huwa yaqdiru ala infadhihi mala'ullahi qalbahu amnan wa imanan. Siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan kedamaian dan keimanan. Jadi kalau dia dibuli ya jangan marah. Tapi kalau Islam yang dibuli harus marah. Terakhir sebagai penutup, laisa sadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang jago bergulat. Innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab.
Akan tetapi orang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Di pelajaran TK itu ada Pak pelajarannya. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Suatu kali saya itu marah sama anak saya masih kecil. Karena nublekno sembarang kaliren itu Pak. Langsung dia nuding saya, la taghdab walakal jannah. Lo arek iki rek ngono. Diulang lagi, la taghdab walakal jannah bi. Janganlah marah, bagimu surga bi. Aku langsung plus gak wani ngobrol. Kalau mbak arek cilik. Maka hati-hati itu. Sekolah muslim diajari ngono, iso nasihati. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita bicara tentang 7 sumber as-saja'ah. Ini yang penting malah. Dari mana kita punya keberanian? 7 ini sumbernya. Kemudian jubun. Insya Allah kalau masih diberi kesempatan oleh Allah. Saya pikir cukup para jamaah sekalian. Persis saya tambah 10 menit. Ada pertanyaan? Gak ada nggih? Sudah cukup jelas. Demikian para jamaah, mohon maaf kalau ada kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.